Apa itu? Halo guys, selamat datang di MD Movie Review. Seperti biasa kita akan nge-review film melahirkan terbaru. Di awal cerita diperlihatkan, seorang lelaki, sepertinya dia sedang berada di sebuah tempat pemujaan, terlihat dia sedang melihat-lihat semua benda yang ada di tempat itu, dilihatnya satu persatu, namun ketika dia sedang memegang sebuah botol, tiba-tiba lampu di tempat itu berkedip dan lalu mati. Dia adalah Lingga, anak murid dari Abah Mulia yang terkenal sangat sakti di desa itu, karena kesakitannya, konon katanya, orang-orang di desa itu pun sampai menuhankan dia. Dan malam itu, seperti biasa Lingga selalu menyiapkan segala kebutuhan untuk pemujaannya, namun setelah beberapa lama, entah kenapa Abah Mulia tak kunjung pulang, Lingga pun berinisiatif mencarinya, apalagi lampu di rumah sedang mati, dia mencari ke area belakang rumah. Dengan bekal senter seadanya, dia pun menemukan Abah Mulia sudah tidak bernyanyi. Betapa terkejutnya Lingga, karena kematian Abah Mulia tidak dengan sewajarnya dan sangat mengerikan. Sementara di tempat lain, terlihat seorang gadis sedang menyaksikan acara di sebuah TV, dia adalah Ainun. Ainun tinggal bersama uaknya dari kecil, karena menurut uak, bapak dan ibu Ainun sudah meninggal sejak Ainun kecil. Ainun sangat suka acara pengobatan Abah Mulia. Dia sangat kagum dengan kesaktiannya, padahal Ainun sendiri sedang menuntut ilmu di sebuah pesantren, namun entah kenapa kalau dia sudah melihat acara Abah Mulia, dia sampai lupa waktu, begitu juga hari itu, terlihat Ainun sangat fokus dengan acara Abah Mulia, bahkan ketika uaknya mengingatkan dia dan mematikan TV-nya, Ainun seolah tidak peduli, dia pun akan menyalakan TV itu kembali. Malam harinya, seperti biasa Ainun menghadiri acara pengajiannya, karena waktu itu bertepatan dengan libur sekolah, jadi di pesantren Ainun hanya tinggal beberapa santri saja, seperti Rini teman Ainun dia tidak pulang karena beralasan, di rumahnya sepi mending nemenin Ainun di pesantren. Sementara di tempat lain, terlihat seorang bapak membawa anak gadis kecilnya, dia sedang antri menunggu giliran untuk bertemu dengan Abah Mulia, gilirannya pun tiba. Dia menasehati anaknya agar tidak kemana-mana, dan dia pun mengatakan kalau nanti pulang dari tempat ini, dia akan menjadi orang kaya. Si bapak itu pun bertemu dengan Abah Mulia, sementara anaknya malah keluar rumah, dia mendekati sebuah masjid yang tak jauh dari rumah Abah Mulia, dia mengambil air wudhu, anehnya ketika dia berwudhu. Air pancuran di sebelahnya kadang-kadang nyala sendiri, setelah berwudhu anak itu pun langsung melaksanakan sholat di masjid itu. Sementara di tempat lain, bapaknya merasa kecewa dengan yang diberikan Abah Mulia, dia ingin mendapatkan uang dan kekayaan yang lebih banyak dari itu, Abah Mulia pun menyanggupi asal dengan satu syarat, si bapak itu pun langsung menyanggupi syarat yang diminta oleh Abah Mulia itu. Di tempat lain, anak kecil yang sedang sholat di masjid, tiba-tiba saja, dari belakang terlihat, ada sesosok makhluk yang sangat mengerikan mendekati anak kecil itu. Setelah pengajian mereka pun pulang ke rumah Ainun, sebelum pulang Rini belanja di warung namun ternyata dia lupa membeli sesuatu, hingga dia pun kembali lagi ke warung untuk membeli yang kelupaan tadi. Ketika Rini pergi ke warung, Ainun menunggu Rini sendirian di tepi jalan, tiba-tiba dia melihat ada sosok Abah Mulia sedang berjalan mendekatinya, dengan senjata tajam di tangan, melihat itu tentu saja Ainun merasa sangat ketakutan. Yang lebih menakutkan lagi, tiba-tiba saja Abah Mulia melukai dirinya sendiri dengan senjata di tangannya itu. Ainun pun sangat ketakutan, Ainun pun mundur sampai terjatuh, dia pun beringsut menjauh. Ketika Ainun sedang ketakutan dengan Abah Mulia, untungnya Rini segera datang, Ainun pun segera bangkit, dan memegangi Rini sambil melihat ke tempat di mana Abah Mulia berdiri tadi. Namun Abah Mulia sudah tidak ada, Rini terus saja bertanya, karena Ainun terus saja bengong seperti sangat ketakutan. Sesampainya di rumah, Ainun melihat uaknya sedang menelpon seseorang, dan ketika dia melihat televisi, dia melihat ada berita tentang kematian Abah Mulia yang sangat tragis. Dan yang membuat Ainun kaget, ternyata uaknya bilang, Abah Mulia itu adalah bapaknya, padahal selama ini, ketika Ainun menonton acara Abah Mulia saja, uak selalu bilang, bahwa Abah Mulia itu seorang penipu, seorang pembohong, tapi sekarang ternyata uaknya lah pembohong itu.
Ainun sangat kecewa dengan uaknya, yang sudah menutupi keberadaan bapaknya, padahal dia sangat ingin punya orang tua seperti anak-anak yang lain. Uaknya pun menjelaskan, kalau ibunya dulu yang menitipkan dia, dan mengamanahkan itu, agar Ainun tidak boleh dipertemukan dengan bapaknya, karena bapaknya orang yang sangat tidak baik menurut ibunya. Tapi sekarang Uwa mengizinkan kalau Ainun mau bertemu dengan bapaknya untuk yang terakhir kalinya. Ainun pun pergi ke desa Abah Mulia, diantar oleh kedua temannya Rini dan juga Bagas. Sepanjang perjalanan Ainun masih merasa sedih, dan sekelebat dia melihat Abah Mulia berdiri di pinggir jalan, sementara Bagas dan juga Rini sama sekali tidak melihat apa-apa di tempat itu. Mereka pun sampai di rumah Abah Mulia, di sana terlihat begitu banyak warga yang merasa kehilangan, itu terlihat dari hampir semua mereka yang datang menangisi kepergian Abah Mulia. Rini pun ikut memandikan Abah Mulia, dan mereka pun langsung memakamkan hari itu juga. Selesai pemakaman, Ainun pulang ke rumah Abah Mulia, dia melihat-lihat rumah Abah, yang terlihat sunyi dan sangat menyeramkan. Ketika dia sampai di sebuah ruangan, terlihat dia membuka gorden pintu ruangan itu. Lalu dia pun pergi meninggalkan tempat itu, namun tiba-tiba ada sebuah suara yang memanggil namanya. Baru saja Ainun menoleh, tiba-tiba tubuhnya seperti diterkam sesuatu, dan dia terseret ke dalam kamar. Ainun pun berteriak ketakutan. Lingga pun datang ke tempat Ainun, lalu dia memberi Ainun sebuah kitab. Itu adalah kitab milik Abah Mulia. Di kitab itu semua ilmu kesaktian Abah Mulia berasal. Sementara Bagas yang mau mengumandangkan azan di masjid itu, tiba-tiba saja dilarang oleh Lingga, karena sejak Abah Mulia berkuasa di desa itu, mengumandangkan azan sesuatu yang sangat dilarang. Bagas pun langsung melakukan sholat. Ketika sholat itu pun, Bagas diganggu dengan kepala Abah Mulia, yang ada di sampingnya, dan tiba-tiba saja, ketika dia bangun dari sholatnya, arah kiblatnya sudah berubah. Bagas pun pulang ke rumah Abah Mulia, dia menceritakan semua kejadian aneh di masjid tadi. Dia pun mengatakan kalau di desa itu sangat aneh. Sebenarnya Rini pun merasakan hal yang sama tentang desa itu, karena ketika Abah Mulia disemayamkan tadi, semua orang berebut ingin memegang Abah Mulia dan semuanya menangisi kepergian Abah Mulia. Itu adalah sesuatu yang sangat aneh menurut Rini. Ketika mereka sedang ngobrol, tiba-tiba Ainun nyelonong dari luar. Rini dan Bagas yang mengucapkan salam, sama sekali tidak dihiraukannya. Rini pun berlari mengikuti Ainun dari belakang. Ainun pun masuk ke dalam kamar, dan membuka kitab pemberian Abah Mulia itu di pinggir tempat tidur. Sementara Rini terus saja ngoceh, dia menanyakan bagaimana pendapat Ainun tentang padepokan Abah Mulia ini, karena Rini tahu, kalau Ainun sangat menyukai acara pengobatan di padepokan Abah Mulia itu. Namun Ainun sama sekali tidak merespon pertanyaan Rini itu. Rini pun mengambil kamera dan menghidupkannya, lalu dia menaruh kamera itu, untuk mengambil gambar ke arah Ainun. Dia pun melanjutkan memotong kukunya lagi, tiba-tiba dia merajuk karena tangannya terkelupas. Dia pun memperlihatkannya ke Ainun kalau tangannya kini berdarah. Sambil bercanda Rini pun mengatakan, "Abah mohon sembuhkan Abah," sambil cengengesan. Ainun pun merespon dengan dingin, dia mengatakan, "Percaya sama aku," sambil terus senyum. Rini pun mengangguk. Ainun langsung membaca mantra. Bagas yang di ruang tengah seorang diri, dia pun penasaran apa yang ada di balik kamar itu, karena dia melihat kamar itu seperti kamar istimewa. Bagas pun mengintip dari celah-celah dinding. Anehnya di dalam kamar itu dia tidak melihat siapa-siapa, dan ketika dia mau mengintip lagi, tiba-tiba saja Ainun sudah ada di belakangnya. Tentu saja Bagas kebingungan. Dia buru-buru ke kamar Ainun dan Rini yang tadi sama-sama masuk ke dalam kamar. Bagas pun langsung menghampiri dan memanggil Rini. Melihat Ainun ada di belakang Bagas, Rini sangat terkejut, karena dia merasa, dari tadi Ainun bersamanya di dalam kamar, namun ketika dia menoleh ke tempat Ainun duduk tadi, Ainun sudah tidak ada. Dia pun ketakutan. Rini dan Bagas pun langsung mengajak Ainun untuk pulang malam itu juga, namun Ainun menolaknya. Di tempat lain, terlihat seorang wanita hamil sedang berbaring di atas tempat tidur, namun tiba-tiba dia seperti mendengar sesuatu. Dia pun menghampiri tempat asal suara itu. Ternyata itu adalah Rahmat. Dia pun mengajak ibu hamil itu untuk sembunyi, karena Rahma bilang ada Abah di tempat itu. Ibu hamil itu pun ikut sembunyi. Benar saja dari luar terlihat ada langkah kaki masuk ke dalam, namun ketika ibu hamil itu menoleh lagi ke arah Rahmat,
tiba-tiba Rahmat pun berubah menjadi makhluk yang menakutkan. Ternyata itu semua hanya mimpi dari si wanita hamil itu. Di tempat lain, Ainun mulai diajak Lingga untuk melihat tempat di mana Abah Mulia dulu sering menyendiri, dan di saat itu pula, Lingga memasukkan semua ilmu Abah Mulia ke Ainun dengan cara melakukan ritual. Anehnya Ainun hanya menuruti saja. Selama mereka melakukan ritual itu, Ainun mendadak mendapat penglihatan, kalau orang yang sudah mencelakai Abah Mulia itu ada 2 orang, begitu jelas dalam penglihatannya, bagaimana kejadiannya ketika itu. Lingga pun terus membimbing Ainun untuk membacakan mantra-mantra warisan dari Abah Mulia itu. Di tempat lain, Rahmat yang sedang tidur, tiba-tiba terbangun, dia merasakan ada sesuatu, dia pun bangun dan mengintip keluar rumah. Di luar rumah, dia melihat, Ainun dan Lingga sedang berjalan melakukan ritual. Ainun pun menoleh ke arah Rahmat lalu tersenyum. Rahmat pun buru-buru memberitahukan kejadian itu kepada Bagas. Rahmat memberitahukan Bagas, harus hati-hati, karena sekarang Ainun sudah dikuasai roh jahat, seperti halnya Abah Mulia dulu. Ainun yang sedang tidur di dalam karena sudah memasuki subuh, Ainun pun bangun, namun dia merasa ada hal yang aneh pada dirinya. Padahal semalaman dia tidur tapi dia melihat ada tanda aneh pada kedua tangan dan juga kakinya. Entah dari mana asalnya, dia pun heran. Ainun pun bangun mau melaksanakannya sholat subuh. Rini menyarankan agar Ainun pergi ke musola saja, nanti dia yang antar ke sana. Di luar Rahmat masih berdiri di depan pintu, dia melihat Bagas mau sholat subuh. Rahmat pun mengatakan, kalau Bagas ingin tahu keadaan kampung ini, azan saja di musola dan lihat apa yang akan terjadi. Bagas pun pergi dan azan subuh di musola. Ketika azan subuh itu berkumandang, Ainun dan juga hampir semua orang yang mendengar azan tersebut, langsung menutup kedua telinga mereka, karena mereka merasakan kesakitan, dan juga langsung mengeluarkan dada segar. Begitu juga dengan Bagas yang sedang azan di masjid, dia tiba-tiba tersungkur dan memuntahkan dada segar. Ainun dan Rini yang melihat kejadian itu, mereka yakin kalau di desa ini benar-benar dalam keadaan mengkhawatirkan. Bagas dan Ainun pun langsung sholat di masjid itu, sementara Rini karena sedang halangan dia menunggu saja di luar masjid, sementara dari kejauhan Rahmat terus memperhatikan keberadaan mereka di masjid. Ketika Bagas selesai sholat dan mengucapkan salam, dia terkejut karena Ainun sudah ada di langit-langit masjid itu. Rini dan Rahmat pun langsung mendekat, dan memanggil Ainun supaya sadar. Namun tiba-tiba saja Ainun loncat dan menyergap Rahmat yang ada di samping Rini. Rahmat pun ketakutan dan terus meronta dan meminta ampun. Ainun yang kerasukan terus saja menyerang Rahmat yang sudah tidak berdaya. Rini dan Bagas coba melepas pegangan Ainun yang begitu kuat, namun untunglah ibu hamil datang. Dia langsung mendorong Ainun hingga terpental dan pingsan. Ibu hamil itu pun langsung menolong Rahmat dan membawa mereka pulang. Setelah mereka sampai di rumah, dari luar terdengar suara orang berteriak-teriak ramai sekali. Ibu hamil itu pun menyuruh Ainun dan juga Rahmat untuk bersembunyi. Ibu hamil itu pun membuka pintu. Bagas dan juga Rini sama-sama menemani ibu hamil itu. Dari luar terlihat Lingga dan juga banyak warga tidak suka dengan Bagas karena sudah melanggar aturan di desa itu. Mereka pun mengusir Bagas agar secepatnya keluar dari desa itu. Bagas pun menenangkan mereka, karena tanpa mereka usir pun, dia akan pergi secepatnya dari desa itu. Warga pun bubar. Ainun yang masih kebingungan dengan kejadian sebenarnya, dia meminta penjelasan kepada ibu hamil itu. Ibu hamil itu pun menceritakan tentang Rahmat yang sebenarnya dia adalah anak dari Abah Mulia, namun karena Abah Mulia tidak bisa mengobati kakinya yang pincang, makanya Rahmat selalu diumpetin dan tidak boleh kemana-mana. Rahmat pun mengatakan, kalau anaknya adalah kutukan maka pasangannya adalah tumbul Abah Mulia itu. Rahmat pun menambahkan, kalau Abah bukanlah orang yang benar. Ainun yang mendengar itu, tiba-tiba saja hidungnya mengeluarkan dadah, dan dia berkata dengan lantang kalau Abah Mulia adalah benar dan merekalah yang salah, sambil pergi meninggalkan kerumunan itu. Bagas dan Rini pun sudah sepakat untuk meninggalkan tempat itu, namun tiba-tiba Rahmat ada di depan pintu. Dia menceritakan semuanya yang dia ketahui tentang desa itu dan juga kutukan Abah Mulia kepada warga desa, kalau mereka tidak mengikuti keinginan Abah Mulia. Rahmat pun mengatakan, kalau Abah punya ruang bawah tanah. Rahmat pun mengajak Bagas untuk melihat ke ruang bawah tanah itu. Bagas dan Rini pun masuk ke ruang bawah tanah itu.
ruang bawah tanah itu sangat luas sekali, di sana terdapat beberapa ruang. Bagas sangat curiga dengan salah satu ruangan, yang ada di ruang bawah tanah itu. Bagas dan Ainun pun mengintip dari lubang pintu itu, dan mereka berusaha membuka pintu itu. Bagas pun berhasil membukanya, namun belum juga dibuka. Dari dalam ruangan itu Bagas melihat banyak makhluk-makhluk yang mendorong ingin keluar. Bagas pun langsung menutup pintu itu dan mereka pun berlari keluar dari ruangan itu. Sialnya pintu gerbangnya ternyata terkunci dari luar membuat mereka berdua panik setengah mati. Alhamdulillahnya setelah beberapa saat terjebak di pintu gerbang itu, mereka pun bisa keluar dari ruang bawah tanah itu dengan selamat. Sementara di desa, istri Lingga melihat Ainun sedang berjalan di tengah kampung seorang diri. Dia pun memberitahu suaminya. Lingga hanya mengatakan kalau memang ini sudah saatnya. Malam itu terlihat Ainun sedang mengobati warga di jalanan. Anehnya sakit apapun, Ainun bisa mengobatinya. Rahmat yang kebetulan melihat kejadian itu, dia buru-buru pulang memberitahukan kejadian itu kepada ibunya. Rahmat pun mengajak ibunya buru-buru pergi dari kampung itu. Mereka pun langsung pergi meninggalkan rumah itu. Sementara Ainun sibuk mengobati orang-orang yang semakin banyak saja. Tidak lama kemudian, Bagas dan Rini pun datang menghampiri Ainun. Bagas coba menyadarkan Ainun namun Lingga yang ternyata sudah ada di tempat itu, menghalangi Bagas untuk menyadarkan Ainun. Namun Bagas tak peduli, dia kembali mendekati Ainun. Bagas coba memegang tangan Ainun, namun Ainun langsung mendorong Bagas sampai terjatuh. Melihat itu Rini sangat terkejut. Rini pun mengingatkan Ainun agar kembali sadar seperti dulu lagi, namun Rini pun ditepisnya. Bagas kembali mengingatkan Ainun, namun Lingga pun tak tinggal diam, dia mengajak warga untuk mengusir Bagas dan Rini dari tempat itu. Bagas dan Rini masih kebingungan harus berbuat apa untuk bisa menolong Ainun. Sementara Lingga sudah membawa Ainun, untuk kembali melakukan ritual untuk memperdalam ilmu warisan dari Abah Mulia. Sementara Rahmat dan ibunya sedang dalam perjalanan meninggalkan kampung itu, namun di tengah perjalanan, gangguan pun mulai datang. Tiba-tiba Rahmat dan ibunya terpisah membuat ibunya dan juga menjadi panik. Dan tiba-tiba saja, Ainun datang menyerang mereka, karena dalam pandangan Ainun saat itu, Bu Ajeng dan Rahmatlah yang sudah menghilangkan nyawa bapaknya. Bu Ajeng ini adalah istri Abah Mulia yang ketiga, dia tidak mau, dia dan juga bayinya jadi korban Abah Mulia selanjutnya. Perlawanan sengit itu pun terjadi, ketika Ainun mau menyakiti Rahmat, Bu Ajeng coba melindungi Rahmat, dan menyuruh Rahmat lari menyelamatkan diri. Disitulah Rahmat bertemu dengan Bagas dan juga Rini, yang sama-sama mau pergi dari kampung itu. Rahmat pun langsung meminta bantuan Bagas untuk menyelamatkan Ibu Ajeng yang dalam bahaya. Sayang ketika mereka sampai di sana, Ibu Ajeng dan juga Ainun sudah tidak ada di tempat. Rahmat pun mengajak Bagas dan Rini ke padepokan. Di sana mereka mencari bagaimana cara mengalahkan ilmunya Ainun, yang sudah dikuasai Abah Mulia itu. Sementara di luar terlihat, Ainun menyenyet tubuh Ibu Ajeng, orang-orang tak ada yang berani melakukan apapun, mereka hanya melihat kejadian itu terjadi. Namun semakin banyak orang yang melihat, semakin berani mereka melawan Ainun agar tidak melakukan hal keji seperti itu. Ainun pun sampai di rumah Abah Mulia, di mana Rahmat dan Bagas dan juga Rini ada di dalamnya. Ainun pun berteriak menantang Rahmat, agar mau keluar untuk menghadapinya. Bagas dan Rini pun keluar, betapa terkejutnya Rahmat, ketika keluar dia melihat ibunya terkulai lemah di lantai. Rahmat marah dan tidak terima ibunya diperlakukan seperti itu, dia pun mengatakan kalau Abah adalah orang yang sangat jahat. Ketika Ainun mau menangkap Rahmat, tangan Bu Ajeng masih kuat menahan kaki Ainun, Ainun pun menjadi sangat marah. Dia pun kembali menyakiti Ibu Ajeng di depan Rahmat. Bagas yang menyaksikan hal itu, langsung menyergap Ainun. Dia meminta bantuan warga untuk mengikat Ainun, karena Ainun sangat membahayakan. Rahmat memeluk Ibu Ajeng yang masih terkapar di lantai. Ketika Bagas sedang mengikat Ainun barang warga desa, Lingga berlari mendekati Ainun. Lingga mengingatkan Ainun agar Ainun bisa mengendalikan diri, semua demi Abah dan warga desanya. Namun Ainun tidak mempedulikan Lingga. Lingga pun dibuat terbang melayang dan meningsoy. Melihat kejadian itu anak dan istri Lingga histeris, semua warga kampung menjadi ketakutan. Ainun terus mengancam semua warga yang ada di situ, sehingga membuat mereka semua semakin takut, begitu pula dengan Rini dan juga Rahmat.
Dalam keadaan seperti itu, Bagas pun langsung mengundangkan azan. Ainun pun terlihat sangat kesakitan, anehnya kali ini, tak seorang pun warga yang merasakan sakit seperti sebelumnya, hanya Ainun saja. Sampai kumandang azan selesai Ainun pun terlihat lemas. Selesai azan, Bagas mengajak warga semua menemaninya ke ruang bawah tanah, Rahmat pun turut serta dengan Bagas. Sesampainya di ruangan itu, Bagas dan warga itu langsung membuka pintu, dan mereka semua terkejut, ternyata di dalam ruangan itu, terlihat banyak manusia yang dijadikan sebagai tumbul oleh Abah Mulia. Rini yang diperintahkan untuk menjaga Ainun, terlihat dia sangat ketakutan, karena Ainun sudah kembali kerasukan, dan dalam sekejap Ainun lepas dari ikatannya dan menghilang, Rini hanya bisa bengong kebingungan. Ketika Bagas dan warga sedang mencoba membuka ikatan para Kyurban tumbas itu, tiba-tiba mereka semua bersujud ke arah pintu. Bagas dan warga pun terkejut, mereka pun menoleh ke arah pintu itu. Betapa terkejutnya mereka, karena Ainun sudah ada di sana, dengan tersenyum menyeramkan dia memerintahkan agar mereka semua yang ada di depannya, bersujud kepadanya. Anehnya, Bagas dan juga yang lainnya, secara spontan, langsung bersujud sendiri, seperti ada yang menggerakkan tubuh mereka. Ainun pun tertawa puas. Seketika itu juga, Bagas dan juga Rahmat langsung mengumandangkan azan dengan sangat lantang, sambil terus bersujud. Ainun pun kembali kesakitan, sepanjang azan itu dikumandangkan, sepanjang itu pula, Ainun kelojotan. Akhirnya Ainun pun melemah, Bagas pun mengajak semua warga untuk sholat taubat berjamaah. Mereka pun melaksanakan sholat taubat berjamaah di masjid tak terkecuali Ainun, hanya Rini saja yang tidak ikut karena dia sedang berhalangan. Ketika orang-orang sudah mulai sholat, Ainun memandang tajam Rini, membuat Rini ketakutan. Rini pun berzikir dengan tasbihnya, namun tiba-tiba tasbihnya itu terputus. Tasbihnya pun berantakan di lantai. Ketika dia melihat ke arah tasbih yang sudah berantakan, dia melihat Ainun yang sedang menyeringai ke arahnya. Rini pun dipegang dan diangkat tinggi-tinggi oleh Ainun, membuat Rini gelagapan. Ainun yang masih dalam kekuasaan Abah Mulia, terus memegang erat leher Rini. Untungnya Rini segera membacakan azan, sehingga membuat Ainun menjadi lemah dan dia pun terjatuh. Akhirnya Ainun pun sadarkan diri, dia pun memulai sholatnya lagi. Hari mulai pagi, di depan rumah Abah Mulia, terlihat keluarga Lingga sedang menangisi kepergian Lingga. Di tempat itu terlihat mencekam, Rahmat terus menangisi Bu Ajeng, yang sudah terbujur kaku, karena perbuatan Ainun saat kerasukan. Orang-orang berlalu lalang membantu orang-orang yang semalam menjadi Kyurban Abah Mulia.